Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur sudah melewati pertengahan minggu di dalam minggu pekerjaan kita hari ini tanggal 10 Oktober 2024. Renungan malam pada hari ini masih melanjutkan tema bulan ini yang saya bagikan bagi saudara semua yang dengan setia mendengarkan renungan malam ini, yaitu mengenai eksistensi kita sebagai manusia. Semakin kita mengerti keberadaan kita menurut catatan Alkitab, semakin kita bisa memperbaiki hidup lebih baik dan tentunya semakin kita bisa menyenangkan Tuhan. Baik, renungan malam hari ini saya beri judul Manusia adalah Gambaran Kristus. Kita akan membaca dalam Roma 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Kalimat yang terakhir yang mengatakan yang adalah gambaran Dia yang akan datang, ini maksudnya adalah gambaran dari Adam, yaitu Kristus kedua atau Kristus terakhir. Bagaimana maksudnya bahwa manusia itu adalah gambaran Kristus? Saudara, kita harus mengerti bahwa Adam itu adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, sehingga apa yang dia lakukan, yang dia perbuat itu akan membawa dampak dan pengaruh kepada generasi setelahnya. Dan pengaruh apakah yang kita dapat peroleh dari Adam? Tentunya pengaruh itu terjadi dalam hal keberdosaan Adam. Dosa original Adam menular kepada seluruh generasi manusia setelah Adam. Hal ini nyata dikatakan di dalam ayat yang ke-12 dalam Roma 5. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, Adam yang adalah manusia pertama memberikan dampak dan pengaruh kepada generasi berikutnya dalam hal dosa yang sudah ia lakukan. Namun demikian, Adam adalah gambaran akan Kristus yang akan datang, yang akan mewakili manusia keseluruhan. Dalam hal apa? Tentunya bukan dalam hal keberdosaannya, tapi dalam hal pembenarannya. Dan itu dilakukan atau dicatat di dalam ayat 17 dalam Roma 5. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi manusia yang dalam hal ini diwakili oleh Adam sebenarnya adalah gambaran Kristus, yaitu dalam hal pengaruh atau efek yang dibawa. Adam membawa dampak dosa kepada manusia secara keseluruhan, demikian juga Kristus sebagai Adam terakhir membawa pengaruh kepada pembenaran bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi dalam hal ini manusia dalam kurung yaitu Adam adalah gambaran dari Kristus dalam hal akibat yang ditimbulkannya. Adam memberikan akibat keberdosaan bagi generasi manusia, namun Kristus memberikan akibat pembenaran dalam karya dan korbannya di kayu salib. Jadi kalau kita melihat big picture dari rencana Allah atas hidup manusia, Tuhan menciptakan Adam untuk menjadi pelopor dalam segalanya. Namun sayangnya Adam berbuat dosa sehingga melalui Adam keturunan-keturunan setelah Adam menjadi berdosa. Namun itu hanyalah gambaran saja, karena Adam yang terakhir sudah datang, mati, bangkit, naik ke surga menyelamatkan manusia dari dosa. Dan manusia terakhir itu yang di dalam daging yang adalah Allah itu sendiri adalah Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena karya Kristus di atas kayu salib, maka
Sekarang pembenaran kita diwakili oleh satu pribadi atau orang tersebut, yaitu di dalam Kristus. Mengenal kebenaran dan mengerti kebenaran ini akan membuat kita tenang dalam hidup ini, karena kita tahu Kristus sudah membenarkan kita, maka kita akan reign atau berkuasa bersama-sama dengan Dia di surga kekal. Dan bagi saudara yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terimalah Dia, karena bila tidak, akibat dosa dari Adam akan ada padamu, dan akibat atau upah dosa adalah maut. Maut hanya bisa ditolerir atau bisa dinetralisir hanya dengan percaya kepada tawaran keselamatan yang Kristus sudah berikan di dalam korbannya di kayu salib. Biarlah kalau saudara sudah menerima Yesus, bersyukur kepada Tuhan, karena sebagai manusia sekarang masa depan kita jelas dan pasti bila kita sudah menerima Yesus, yaitu surga kekal dan hidup dalam damai dan pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya, selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Tuhan menaungi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.